Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana yang pertama ada Habib Bahar, Masya Allah, memberikan kado ulang tahun istrinya 2 buah mobil, teman-teman. Dan video selanjutnya yaitu ada tanggapan dari Dokter Sugeng yang mana tentang nasab Habib ini, teman-teman. Dan ada yang udah tes DNA, hasilnya ada yang nyambung dan kebanyakan yang enggak nih, teman-teman. Mohon disimak sampai akhir biar nggak gagal nih, teman-teman. Oke, kita lihat saja ke videonya, teman-teman. Assalamualaikum Bang Haji. Tes DNA wajib. Kalau tidak merasa Habib, baguslah sudah jujur. Satu, masalah tes DNA. Sekali lagi, mau bahasanya gimana pun ente maksa, ane pada bingung dah. Ngapain lu mau sama perintah dia? Siapa kalian? Tuh ada yang ngomong. Siapa kalian nyuruh-nyuruh? Iya, bingung gitu. Aduh ya Allah. Kalian nyuruh Pak, terus bayar juga nggak ini. Lu ada yang marah-marah. Bilangin tuh sama tuh orang, ya kalau baru tesis jangan belagu. Enggak gini ya. Kalau bahasanya emang gimana sih, gue bingung sama orang-orang. Lu mau maksain orang tesis, mau maksain orang tes DNA. Kalau orangnya ogah terus mau apa? Pokoknya gitu ya. Terus kalau misalkan bicara, oh saya kagak percaya, ya udah. Kalau kagak percaya ya udah, kagak ada yang maksa, ente kudu percaya. Dan tidak ada yang memaksa ente orang kudu cinta. Terus ketika ente masih ngotot juga begitu, itu kan namanya hasut, kedengkian ente itu. Dan ketika ente percaya, nggak manfaat. Lah iya, bahasanya gitu. Nah terus yang kedua nih, kalau enggak merasa Habib, baguslah sudah jujur. Ya emang gue bukan Habib. Masa gue bukan Habib, gue ngaku Habib? Terlepas terlepas daripada yang namanya Ba'alwi, menurut ente bukan keturunannya Rasulullah, atau itu keturunan Rasulullah, ya kan? Aneh bukan keturunan Ba'alawi, masa aneh mau ngaku keturunan Ba'alawi? Bagaimana sih? Pusing mente orang pada. Kagak ngerti-ngerti. Aduh. Ya, tapi terserah dah. Yang pada pegel hati ente bukan aneh. Justru ente begini terus nih, aneh jawab, viral terus. Ntar nongol lagi yang hasut, ya kan, nongol lagi yang dengki. Terus apa dah? Ditonton lagi video aneh naik terus nih, FYP terus jadinya kalau ente begitu terus. Ngerti gak? Orang bahas kemana, ya kan? Dibahas kemana? Pusing bodo amat dah. Assalamualaikum Bang Haji. Mertua lainnya dok, biayanya ada yang lain. Kalau cuma garis laki-laki aja mau komplit, saya terangkan dikit tes DNA yang komplit ya. Kalau garis laki-laki itu sebenarnya yang dilacak pertama itu kakek. Kalau buku nasab kan dari bawah ke atas. Kalau DNA itu dari atas ke bawah. Sama-sama namanya Ahmad bin Sugeng dengan Ahmad bin Fuad. Ahmad kan ya. Tapi binnya beda. Itu berarti orang berbeda kan. Makanya kalau tes DNA yang hanya mencari jalur kakek, itu yang dilacak kakeknya dulu sampai ke bawah kita. Itu sampai sekarang paling murah itu kalau kita belum pernah tes itu $159. Tapi kalau kita pengen nyari semua jalur bapak, jalur ibu, jalur selang-seling, itu sekarang paling murah itu kalau nggak salah $350 deh. Tapi itu cuma dapat catatan aja kita. Bacanya kan harus butuh ahlinya. Ahli itu kan butuh sekolah. Kan masa disuruh gratisan agama. Itu kalau di luar negeri itu konsultasinya $47 per jam. Karena mereka harus beli komputer gede. Itu kan 90 giga itu datanya, 90 GB. Satu hard disk 128 GB itu hampir penuh. Harus beli komputer, kasihan juga kalau nggak dibayar. Ya itulah. Tapi itu udah mending karena tahun 2020 itu berapa tulisnya? 1,5 miliar satu orang. Sekarang tinggal 7 juta itu kan udah. Nanti kalau misalnya anak saya yang kecil udah kerja, mungkin kalau sudah 500-an ribu nggak ada orang bisa ngumpetin nasab dah. Kalau kita yang keturunan
Mana? Ini mau diklaim Wali Songo nanti dibully lagi. Kalau Wali Songo itu kan garisnya ngikutin garis orang Jawa ya. Apa anak laki-laki, anak perempuan, semua keturunannya dianggap bukan dianggap, memang cucunya gitu loh. Asal itu gunanya nyari-nyari nasab kan bukan nyari pengakuan. Silaturahmi, ketemu dulur. Bukan mau membanggakan nasab. Kalau Bani Wali Songo itu yang penting satu punya keahlian, dan gak ngisin-ngisini gitu ya. Di keahliannya dia berprestasi, terus kedua tuh ya nyebar manfaat tuh yang penting, nggak usah kalau pengen tes DNA ya terserah, nggak tes tapi kita kalau ingat wayang ya, jadi ngomong belajar aja. Kalau perhatikan tentang Werkodara ya diperlakukan itulah. Werkodara itu baru mengakui anak kalau anaknya bisa ngalahin bapaknya. Bani Wali Songo mending seperti itu, berprestasilah lebih tinggi dari bapak muda, itu aja. Jangan ngikutin Balawi. Nasab untuk nasib. Ya gitulah. Kita nasab itu untuk nyari kerabat, bukan untuk minta diakui gitu. Coba ini saya mau tanya ini. Ya. Mumpung saya ketemu dari ya karena gini. Anak ini di saat ada pertemuan, di situ ada pertanyaan, dan pertanyaan itu terjawab. Kala itulah pertemuan itu akan menjadi sangat amat menarik. Nah, jadi ini saya langsung ahlinya Pak Dr. Sugeng. Saya pertanyaannya cuma sederhana sebenarnya. Ngomong-ngomong, siapa sih Mbak Alawi yang laki-laki yang sudah tes DNA? Karena selama ini kita ngomong gage itu belum pernah tahu siapa Mbak Alawi laki-laki yang sudah tes DNA. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, sebagian besar Balawi itu yang tes DNA itu Balawi luar negeri, karena nenek moyangnya dari Yaman. Di sana memang nggak bisa nasab untuk nasib. Kenapa? Al-Irsyad tuh ngakui nggak nasab Balawi? Enggak. Sama-sama dari Yaman tuh. Nggak ada gunanya nasab di Yaman sana. Makanya mereka bebas-bebas saja. Kenapa mereka tes DNA? Nyari saudaranya. Sama dengan kita Bani Wali Songo nyari-nyari saudara. Katakanlah ketemu haplogrupnya, katakanlah satu kelompok itu haplogrupnya beda-beda, tapi ada satu klaster yang sama. Itu yang klaster sama itu berarti misalnya sekian ratus tahun punya kakek bersama. Jadi orang ikut tes DNA itu bukan mencari pembuktian apa-apa, nyari saudaranya sebetulnya, kan nyari kekerabatan. Nah, dari dataset di Balawi itu ada kira-kira 4 marga yang mirip di Indonesia, ya. Ada Al-Habsyi, ada ya. Satu dari Indonesia, ngaku dari Indonesia tapi udah tinggal di Yaman, balik ke Yaman. Yang BSA itu mendeklarasikan dari Indonesia. Itu yang BSA. Asegaf, Al-Habsyi, BSH, satu lagi apa? Bukan. Ya intinya yang semarga itu udah ada dari Yaman. Karena mereka garis laki-laki kan kita anggap sama. Nah, dari Indonesia 6 orang itu tes ke Dante, nggak mau ke family tree. Itu boleh-boleh aja. Protokolnya kan sama aja. Mereka analisakan ke Yeful. Yeful itu perusahaan analisa, bukan apa? Seperti tadi saya bilang, analisa itu butuh sekolah sendiri, nggak cuma tesnya gitu kan ya. Itu ada 6 orang. 6 orang dari Indonesia sudah tes. Karena dari penelitian Profesor Hera itu nggak ada grup G waktu itu ya. Yang paling mungkin Mbak Alawi, nggak ada yang lain gitu. Berarti sudah ada di Indonesia. Udah 6 orang. Karena apa? Yang 6 orang ini sama dengan Giyaman itu, yang tadi saya sebut marganya Asgaf, Jamalul Lail, Mas. Nah, jadi penanda genetiknya itu dari 25 itu plek sama dengan Asgaf, Jamalul Lail, Habsyi sama BSA. Dan mereka kan kawin sama saudara-saudara sendiri semua kan ya. Mereka masih punya peluang untuk ketersambungan ke Sayyidina Ali. Tapi kalaupun mungkin ya paling 1 marga atau 2 marga aja. Yang lain rungkat semua. Yang udah terlanjur tes itu rungkat semua. Kecuali 2 orang kemarin loh ya. Wah, ini ditakut-takuti malah nggak berani. Lah kalau saya kenapa nggak tes DNA buat cari apa? Satu,
juga mahal gitu loh ya. Dan sulit ngirimnya, saya belum terkirim. Kalau saya nggak tes DNA pertama, ya buat apa? Wong saya cari beasiswa juga nggak ditanya nasab saya. Nanti saya akan tes kalau udah mungkin harganya murah, terus saya rasa penting gitu. Kalau kayak Balawi ini kan masalahnya udah mengklaim nasab, ya harus membuktikan gitu. Yang nggak perlu pembuktian ya nggak perlu gitu. Itu aja tuh. Kembalikan ke Mas Fakih. Dan ini Fuad Baret dan Habib Bahar pamer tato pencintanya ya teman-teman. Waduh, kacau sih, kacau ini sampai pamer tato kayak gini ya. Harusnya kan nggak boleh ya teman-teman. Kita lihat coba videonya ini. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi dia kita sudah melihat sebuah video yang mana Masya Allah banget ya teman-teman. Banyak pelajaran yang diambil ya teman-teman. Pertama ada Habib Bahar bin Smith yang mana membahagiakan istrinya ya teman-teman. Itu termasuk ibadah ya teman-teman, membahagiakan istri itu ya, baik dari ngasih sesuatu, dan Masya Allah Habib Bahar mengasih sebuah unit mobil ya teman-teman. Bayangkan ya teman-teman, ada unit mobil ya teman-teman. Dan tadi ada Dokter Sugeng yang mana Dokter Sugeng itu apa ya, menyatakan bahwa beliau juga siap tes DNA, tetapi dengan keperluan apa gitu ya teman-teman. Dan Dokter Sugeng tadi juga menyindir para Habib karena emang ini kepentingan yang sangat penting ya teman-teman, menyangkut dengan nasab yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW ya teman-teman. Jadi itu alasan katanya Dokter Sugeng menyuruh Habib tes DNA ya teman-teman. Oke, dan ini ada sih Habib yang mau tes DNA, cuman malah kayak dibercandain gitu ya teman-teman. Katanya buat apa ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menilai lah tadi ya teman-teman videonya. Ya menurut saya ya mungkin katanya yang percaya nggak apa-apa, yang nggak apa-apa ya teman-teman. Ya cuma kan kita sebagai masyarakat awam kan katanya pengen, ada yang bilang pengen jelas gitu ya teman-teman bahwa turun Nabi bukan itu. Kalau menurut saya mah ya, kalau misalnya anaknya baik, menyebarkan agama Islam, sopan santun, ya itu turutin ya teman-teman. Kalau itu keturunan Nabi ataupun bukan itu. Dan kita jangan membenci ya teman-teman. Apalagi keturunan Nabi ya teman-teman. Jangan membenci. Oke teman-teman, itu aja bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa disampaikan. Semoga kita semua sukses selalu, dan semoga semua para kiai, para ustadz, dan para habib yang lurus sehat selalu.
Oke, semoga kita nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.